Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Dema Nusantara Bukit Tinggi. Melalui media pembelajaran ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat Nanda-nanda semua untuk belajar ya. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan ketiga, masih membahas KD 3.1 dan 4.1, yaitu lanjutan dari video-video Ibu sebelumnya, dengan materinya logaritma untuk matematika kelas 10 SMK. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya Nanda membaca doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa like and subscribe channel Ibu, supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Bentuk umumnya, A pangkat C sama dengan B. Nah, kita buatkan dalam bentuk logaritma, A log B sama dengan C, dengan A-nya itu basis dan B-nya itu numerus. Contoh, Ibu punya soal 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita buatkan dalam bentuk logaritmanya, yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Nah, dengan syaratnya, untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, P lebih dari 0, P tidak sama dengan 1, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, dengan M, N, elemen bilangan real. Nah, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A log X kali Y. Nah, ini bisa kita pisah menjadi A log X tambah A log Y. Coba perhatikan di sini. Jadi kalau dia kali, kita bisa memisah dengan tanda tambah. Dengan syarat basisnya jangan diganti. Sama ya, sama-sama A. Sifat yang kedua, A log X per Y. Nah, di sini bagi. Berarti kita pisah menjadi A log X kurang A log Y. Nah, untuk sifat ini berlaku kebalikan ya. Misalkan kita dari A log X dikurang A log Y, bisa kita satukan menjadi A log X per Y. Jadi kalau untuk sifat, boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Untuk sifat yang ketiga, A log X pangkat N, nah, sama dengan N-nya tarik ke depan, menjadi N kali A log X. Sifat yang keempat, A pangkat N log X pangkat M, sama dengan M per N A log X. Jadi pangkat yang di depan ini atau pangkat numerus kita bagi dengan pangkat basis. Nah, sebenarnya tadi di sifat yang ketiga itu sama ya. Tapi karena pangkat si A-nya ini 1, makanya N per 1 tetap N. Untuk sifat yang kelima, A log X sama dengan P log X per P log A. Nah, di sini perhatikan si P ini adalah angka tambahan dari kita dengan syarat nilainya sama ya, yang di atas dengan yang di bawah. Di sini dimisalkan dengan P, sama-sama P. Sifat yang keenam, A log X itu sama dengan 1 per X log A. Jadi kita dari basis bisa jadi numerus, numerus bisa jadi basis dengan syarat di bawah per 1 per X log A. Untuk sifat yang ketujuh, A log A sama dengan 1. Jadi kalau nilai basis dengan numerusnya sama, maka nilainya 1. Untuk sifat yang kedelapan, A log 1 sama dengan 0. Untuk sifat yang kesembilan, A log X kali X log Y sama dengan A log Y. Nah, di sini
dia perkalian basis numerus yang di sini X, basis yang di suku keduanya X, jadi bisa kita habiskan. Tinggallah dia A log Y saja. Nah, untuk sifat yang ke-10, A pangkat A log X sama dengan X. Nah, jadi di sini yang menjadi pangkat adalah logaritmanya. A pangkat A log X sama dengan X. Contoh soal. Yang pertama, 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Di sini ada 3 buah suku dengan basisnya sama-sama 2. Nah, kita bisa menggunakan sifat nomor 1 dan nomor 2, yaitu jika tambah dan kurang. Jika dia tambah, basisnya sama, maka bisa kita satukan menjadi kali, yaitu 2 log 24 dikali 3. Nah, kalau dia kurang dengan basis sama, berarti bisa kita bagi. 2 log 24 kali 3 bagi 9. Sekarang kita operasikan aja lagi. 24 ini bisa sama-sama kita sederhanakan dengan 9, yaitu sama-sama dibagi 3, jadi 8, 9 dibagi 3, 3. Nah, 3 dibagi 3, habis ya, tinggal 8. Nah, sekarang tinggal 2 log 8. 8-nya ubah menjadi bilangan berpangkat. Ini jadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, sekarang dia udah jadi bilang berpangkat, pangkat pada numerus, tarik ke depan, menjadi 3 kali 2 log 2. 2 log 2 tadi berapa? Iya, 1. Sesuai dengan sifat yang nomor 7 ya. 2 log 2, 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Soal yang kedua, 1/25 log 125. Nah, di sini bilangannya kelipatan 5 ya. Kita tinggal ubah menjadi bilang berpangkat. 1/25 ini bilang berpangkatnya berapa? Ya, bilang berpangkatnya 5 pangkat min 2 ya. Karena 25 itu 5 pangkat 2. Dinaikkan ke atas karena dia dalam bentuk pecahan. Naikkan ke atas menjadi pangkatnya negatif. 5 pangkat negatif 2. Log 125 itu 5 pangkat 3. Nah, sekarang numerusnya udah punya pangkat dan basisnya juga udah punya pangkat. Ini sesuai dengan sifat yang nomor 4. Coba boleh dilihat catatannya. Sifat nomor 4 yang tadi. Pangkat pada numerus kita bagi dengan pangkat basis. Menjadi 3/-2 kali 5 log 5. Log 5 log 5 itu nilainya 1. Jika basis dan numerus nilainya sama, maka nilainya itu 1. Jadi 3/-2 kali 1, 3/-2. Untuk contoh yang ketiga, 2 log 5 kali 25 log 8. Nah, sekarang kita ubah menjadi bilang berpangkat. 2 log 5, 25 berarti 5 pangkat 2, 8 berarti 2 pangkat 3. Nah, di sini pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis, tarik ke depan. Jadi dia 3/2 kali 2 log 5 kali 5 log 2. Nah, pangkatnya nggak ada lagi, udah kita tarik ke depan. Sekarang bertemu numerus 5 kali basisnya juga 5. Nah, ini sesuai dengan sifat nomor 9. Bisa kita habiskan angka 5 dengan angka 5-nya. Yang tinggal 2 log 2. Berarti 3/2 kali 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya 1. Jadi hasilnya 3/2. Soal yang keempat, untuk soal persamaan. Jika Y log 64 sama dengan 3, nilai Y adalah. Nah, untuk soal persamaan ini, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Dari logaritma ubah menjadi bilangan berpangkat. Coba lihat catatannya tentang definisi yang di awal.
Ya. Basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan numerus. Y pangkat 3 sama dengan 64. Sekarang kita mau mencari nilai si Y. Y dalam bentuk berpangkat. Otomatis 64 ini harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3 pula. Sehingga kita peroleh nilai si Y. 64 itu kira-kira berapa yang pangkat 3? Iya, 4 pangkat 3 yang nilainya 64 ya. Berarti di sini Y pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3. Pangkatnya udah sama-sama 3. Kita peroleh Y nilainya 4. Untuk contoh yang kelima, nilai X yang memenuhi persamaan 3 log 4X dikurang 5 sama dengan 3 adalah, nah ini masih persamaan, berarti kita masih mengubah dalam bentuk perpangkatan. Basis pangkat dengan hasil sama dengan numerus. 3 pangkat 3 sama dengan 4X dikurang 5. 3 pangkat 3, 27. 4 sama dengan 4X dikurang 5. Kita pindahkan negatif 5-nya menjadi positif di ruas kiri. Berarti 27 ditambah 5 sama dengan 4X. 27 tambah 5, 32 sama dengan 4X. Berarti X-nya sama dengan 8, yaitu 32 dibagi 4. Contoh yang keenam, jika diketahui 3 log 5 itu sama dengan P, ini pemisalan lagi. Nilai dari 25 log 81 adalah. Nah, karena dia pemisalan di sini 3 log 5 sama dengan si P, berarti untuk 25 log 81 ini harus kita rubah sehingga dia menjadi 3 log 5. 25 log 81, pertama sekali kita ubah menjadi dia bilangan berpangkat ya. 5 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Nah, pangkat pada numerus bagi dengan pangkat basis. 4/2, 5 log 3. 5 log 3 nggak ada di pemisalan. Di pemisalan yang ada 3 log 5. Bagaimana cara mengubah basis jadi numerus, numerus jadi basis? Nah, sesuai dengan sifat nomor 6, kita bisa mengubah basis jadi numerus. Numerus jadi basis dengan syarat letakkan dia di bawah per. 4/2 itu 2. Nah, yang ini kita mau mengubah basis jadi numerus, numerus jadi basis, letakkan dia di bawah per. 1/3 log 5. Nah, 3 log 5 tadi udah dimisalkan dengan si P. Berarti kita tinggal ganti 3 log 5 dengan P. 2 kali 1 per P. Atau 2 kali 1 itu 2, 2 per P jawabannya. Untuk soal yang nomor 7, jika 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q, ini masih pemisalan, tapi ada dua buah pemisalan, 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q. Maka 2 log 45 adalah, nah berarti untuk 2 log 45 ini akan kita rubah menjadi 2 log 3 dan 2 log 5 sesuai dengan pemisalannya. Jadi arahan kita ke sana, ke pemisalan. 2 log 45. Kita ubah ya. Nah, 45 ini bisa kita pecah menjadi 9 kali 5. Ingat, kalau perkalian bisa kita pisah dengan tanda penghubungnya tambah ya. 2 log 9 tambah 2 log 5. 2 log 9. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, 2 log 5 ini tadi dimisalkan dengan Q. Berarti udah bisa kita ubah langsung menjadi Q. Di sini 2 log 3 pangkat 2, 2-nya tarik ke depan. Jadi 2 kali 2 log 3 tambah Q. 2 log 3 itu tadi sama dengan si P. Ya udah ganti di sini 2 log 3-nya dengan P. 2 kali P tambah Q. Untuk soal yang nomor 8, ini masih pemisalan, tapi pemisalannya dalam bentuk nilai desimal ya.
Jika log 3 sama dengan 0,332 dan log 2 sama dengan 0,225, maka log 18 adalah. Nah, perhatikan di sini lognya basisnya nggak ada, yang nggak ada ditulis. Kalau tidak ada ditulis itu artinya nilainya 10. Nah, ini juga 10. Ini berarti juga 10. Ya, logaritma kalau tidak ditulis basisnya, berarti basisnya itu adalah 10 ya. Log 18. Nah, tujuan kita adalah mengubah dia menjadi log 3 atau log 2 karena sesuai dengan pemisalan ya. Jadi arahan kita itu emang ke pemisalan. Log 18 kita pecah menjadi log 9 kali 2. Nah, kita pisah dengan tanda tambah karena kalau kali kita bisa memisahnya dengan tanda tambah. Log 3 pangkat 2 dari 9 ya, 3 pangkat 2 tambah log 2. 3 pangkat 2, 2-nya boleh ditarik ke depan karena pangkat pada numerus itu boleh kita tarik ke depan. Jadinya 2 kali log 3 tambah log 2. Sekarang kita tinggal ganti saja. Log 3 tadi 0,332. Log 2 0,225. Sekarang baru kalikan. 2 kali 0,332 adalah 0,664 ditambah 0,225. Hasil akhirnya adalah 0,889. Oke Nanda, itu beberapa contoh soal, model-model soal dari sifat-sifat logaritma. Jadi model soalnya itu bervariasi ya. Dalam satu soal itu kita bisa mengerjakan dengan 2 atau 3 sifat. Jadi kita tidak terpaku pada satu-satu sifat saja. Jadi pahami sifatnya, kerjakan banyak latihan sehingga kita mahir menggunakan sifat-sifat pada logaritma. Nah, sekarang Ibu silakan kerjakan latihan yang Ibu berikan sesuai dengan contoh-contoh yang udah Ibu sajikan tadi. Kalau ragu, silakan diulangi lagi videonya, ditonton lagi, atau boleh didiskusikan ya. Nah, silakan kerjakan latihannya, semoga sukses. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.